Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Wa qala ada fil ayatil ukhra wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyil azim. Sidang jemaah Jumat insyaallah, hamba-hamba Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak untuk diri khatib sendiri dan jemaah Jumat sekalian, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah, kita beri judul khutbah kita tentang pahala yang tidak putus hingga masa tua. Hadirin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah, di saat umur muda, ketaatan yang dilakukan, salat, infak, sedekah, baca Quran, akan terus mengalir pahalanya sampai umur sudah lanjut. Pahalanya akan terus mengalir sampai masa tua. Pahalanya terus mengalir sampai usia pikun. Orang yang di saat umur muda jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari ulama, sudah dari usia muda, jauh dari agama, sudah tua, cepat datang pikun, cepat datang sakit-sakitan, tentulah ini orang yang sangat merugi. Tetapi orang yang di saat umur muda taat, salat, infak, sedekah, baca Quran, dekat dengan masjid, hadir di pengajian, di saat umur tua, umur panjang, usia lanjut, kalau dia pun sakit, dia pun pikun, tidak maksimal ibadah, ketaatan di waktu muda akan terus mengalir pahalanya. Hadirin sekalian jemaah Jumat dimuliakan Allah, inilah bentuk kerisauan sahabat ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini risau dia, kalau badan sehat, masih kuat, umur masih muda, masih maksimal kita untuk ibadah. Tapi kerisauan sahabat ketika usia senja, ketika usia lanjut, bahkan sudah pikun, tentu maksimal nak ibadah lagi. Inilah bentuk kerisauan sahabat. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, iya, bagaimana ibadah ketika usia sudah tua, bahkan pikun, wahai Rasulullah? Maka Allah langsung menjawab dengan turunnya surat At-Tin, bahwa Allah menyampaikan informasi, falahum ajrun ghairu mamnun,
maka bagi mereka pahala yang ghair tiada, mamnun, tidak akan putus. Ketaatan di waktu muda sampai umur lanjut, usia pikun, usia sudah tua, akan terus mengalir pahalanya. Untuk menyampaikan informasi ini, Allah bersumpah, Pak. Apa kata Allah? Allah mulai dengan kalimat wa, qasam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini, demi buah tin, wa zaitun, demi buah zaitun. Buah tin, buah zaitun yang terdapat di daerah Timur Tengah, menurut para ulama, ini ulama yang berpendapat bahwa buah ini sudah lama terdapat di Timur Tengah. Pendapat ulama lain, yaitu tempat yang suci, yaitu Baitul Maqdis ketika Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Maka Allah bersumpah demi tempat yang suci, yaitu Baitul Maqdis. Cukupkah Allah bersumpah satu kali? Tidak. Allah tambah lagi sumpah dengan apa? Waturi sinin, demi bukit Tursina, suatu bukit, suatu daerah yang sangat suci yang terdapat di Yerusalem ketika Nabi Musa alaihissalam langsung berdialog dengan Allah. Makanya Nabi Musa diberi dengan kalamullah, langsung bercakap dengan Allah. Maka kata Allah, waturi sinin, demi bukit Tursina, yaitu di Yerusalem ketika Nabi Musa berlangsung bercakap, berdialog dengan Allah. Dua tempat suci, Baitul Maqdis, Yerusalem. Allah bersumpah. Tidak cukup, Allah perkuat lagi dengan apa? Wahazal baladil amin, demi negeri yang penuh keamanan. Wahazal baladil amin, demi negeri yang penuh keamanan. Itulah yang disebut dengan negeri Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah demi 3 tempat suci, demi negeri Baitul Maqdis, demi negeri Yerusalem, demi negeri Mekah Al-Mukarramah. Apa isi sumpah Allah? Isi sumpahnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia ahsan. Ahsan itu isim tabdil, menunjukkan paling baik, ahsan, paling baik, afdal, akram, paling mulia. Maka Allah pakai ahsan, manusia paling baik, paling sempurna. Takwim, maka dibandingkan manusia dengan makhluk Allah yang lain, maka tiada tandingannya. Bandingkan dengan makhluk Allah, binatang, manusia sempurna. Binatang Allah beri nafsu, tidak Allah beri akal. Malaikat Allah beri akal, tapi tak diberi nafsu. Jin Allah beri akal, tak beri nafsu. Manusia lengkap, Allah beri akal, Allah beri nafsu. Bahkan Allah sempurnakan, diberi dengan yang namanya akal. Akal inilah yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manusia berkembang. Oleh karena itu, manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita lihat susunan tubuh manusia, begitu struktur indah. Mata 2, hidung 1 menghadap ke bawah. Andaikan manusia hidung menghadap ke atas, repot ketika hujan turun. Begitu indahnya tangan 2, telinga 2. Begitu indahnya susunan tubuh manusia. Oleh karena itu, ingat kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia diciptakan sebaik bentuk. Allah sambung dengan kalimat apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin.
diciptakan sebaik-baik bentuk, kalau tak pandai bersyukur, summa kemudian radadnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan derajat dia asfal. Asfal itu tempat yang paling rendah. Makanya kita injak di jalan aspal. Aspal berasal dari bahasa Arab, paling rendah, tempat yang paling bawah. Menurut ulama mengatakan, manusia yang tidak pandai bersyukur, Allah kembalikan sebaik-baik tempat, seburuk-buruk tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Menurut ulama lain, Allah kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Inilah yang disebut dengan usia-usia sudah tua. Ketika dia lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Setelah dewasa, usia lanjut, dikembalikan seperti anak-anak. Makanya ada yang pikun, usianya sudah tua, tapi sifat masih anak-anak. Maka mulai diambil, dicabut akal, kesehatan, mata sudah mulai kabur, pemandangan sudah mulai kabur, kadang kulit sudah mulai kendur, makan sudah mulai makan bubur, kadang duduk sudah mulai mengunjur tanda dekat pintu kubur, sudah mulai diambil satu-satu. Semasa tua tidak bisa maksimal ibadah lagi, apalagi sudah pikun. Maka kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali illah, ada pengecualian. Orang yang sudah tua, usia lanjut, usia pikun, ada apa hal yang tidak putus. Apa kata Allah? Illa, kecuali allazina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman, beramal soleh. Insya Allah kita sudah masuk di situ. Beriman sudah, beramal soleh sudah. Inilah bentuk amal soleh kita, aplikasi dari keimanan. Salat Jumat hadir, habis ini baca Quran, kemudian banyak baca solawat. Man sholla alaihi salawatan wahidan sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang berselawat satu kali saja, Allah berselawat untuk dia 10. Begitu Allah memberikan kemuliaan pada orang yang berselawat. Makanya hari Jumat perbanyak solawat, perbanyak berzikir, baca Quran, baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin dan seterusnya. Hadir berjamaah. Man sholat subuhi jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjemaah, ka'annama, sama dengan sholat sunat semalam suntuk. Hadir sholat berjemaah subuh sama dengan sholat semalam suntuk. Hadir isya berjemaah, baca infak, sedekah, baca Quran, ini yang disebut dengan amal soleh. Maka ketaatan di waktu muda, beriman, beramal soleh, kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ghair, tiada, pahala yang tiada putus. InsyaAllah umur lanjut, panjang usia, usia lanjut, usia sudah tua, bahkan pikun, ketaatan di waktu muda akan terus mengalir pahalanya. Mudah-mudahan kita panjang umur, Allah berikan kesehatan, ketaatan yang kita lakukan di usia-usia muda akan terus mengalir pahalanya. Tapi rugi orang di saat muda, umurnya digunakan untuk kemaksiatan, untuk kemudaratan, jauh dari agama. Di saat sudah tua, pikun, sakit, bahkan meninggal, tentulah inilah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kerisauan para sahabat, ibadah di waktu usia senja, usia lanjut, bahkan pikun, Allah beri jaminan ketaatan di waktu muda yang dilakukan, walaupun dia sudah pikun, sakit, usia lanjut, akan terus mengalir pahalanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'atul basar la'allakum turhamun.